أستغفر الله يا سيدا رسل هدينا. Segala puji, keagungan dan kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Pemelihara dan Penjaga alam semesta raya. Ialah Tuhan yang wajib disembah oleh setiap makhluk yang telah diciptakannya. Tidaklah sehelai daun yang jatuh di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya. Tidaklah seekor semut kecil yang berjalan pada keheningan malam di atas bebatuan yang hitam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat dan yang menyaksikannya. Tidaklah setiap degup jantung, denyut nadi, hembusan napas, kedipan mata, peredaran darah, gerak-gerik inti sel yang senantiasa beredar di dalam tubuh sel-sel manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat dan yang memperhatikan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan setiap segala sesuatu dengan kudrat dan iradatnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kalaulah ada manusia yang mencoba ingin menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun ranting-ranting yang ada di pepohonan di dunia ini dijadikan pena, dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan kertas, kemudian air-air yang ada di dunia ini dijadikan pena, dijadikan tinta, kemudian didatangkan kembali 7 kali lipat yang semisalnya, maka manusia tidak akan mampu untuk menghitung dan menulis begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sholawat ma'asalam kita limpahkan dan curahkan kepada seorang nabi yang di saat beliau lahir tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari seorang ayahnya, karena di saat beliau lahir beliau dalam keadaan yatim. Beliau adalah seorang nabi yang di saat usianya menginginkan belayan pelukan kasih sayang dari seorang ibunya. Ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh teriris hati ini mendengarnya. Kalaulah kita semua hidup di zaman itu, niscaya kita semua ingin memeluk tubuhnya, menggendongnya agar ia senang dan tersenyum. Karena beliau adalah seorang nabi yang sangat mulia, yang langsung mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang nabi yang setiap malam kita tunggu-tunggu kehadirannya di dalam mimpi-mimpi kita semuanya. Beliau adalah seorang nabi yang di saat nanti di yaumil akhir kita semua tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya maksiat yang kita perbuat, maka demi Allah Azza wa Jalla hanya beliaulah satu-satunya harapan kita semua yang dapat menolong kita dari ketidakberdayaan. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Beliau adalah paduka yang mulia, habibana wa habibukum, nabiyana wa nabiyukum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, perkenankanlah Khatib Al-Fakir menyampaikan wasiat takwa wabil khusus kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa selalu meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkannya dan apa-apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Kemudian Nabi berkata amin. Dan kemudian Nabi mengucapkan amin. 3 kali Nabi katakan amin. Nabi katakan amin. Dan Nabi katakan amin. Kemudian para sahabat terheran-heran. Seraya sahabat Mu'adz ibn Dzabbal radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang yang berkata, tidak ada orang yang berdoa, tidak ada orang yang memohonkan ampun. Lantas kenapa ya Rasulullah? Kau katakan amin, kau katakan amin, dan kau katakan amin. 3 kali berturut-turut kau katakan amin." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seperti itu oleh sahabat, turun dari mimbar. Ketika Nabi Muhammad turun dari mimbar, ia langsung menjawab, "Kamu tidak melihat, aku yang melihatnya. Kamu tidak mendengar, aku yang mendengarnya. Kamu tidak merasakan, aku yang merasakan. Atani Jibril, faqala ya Muhammad." Barusan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam datang kepadaku. Seraya ia berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, ketika aku berada di anak tangga. Ketika aku berada di anak tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Bu'dan liman adraka Ramadan, falam yughfarlah." Celaka bagi orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, ia tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan tersebut. Fakultu amin, maka aku berkata amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Celaka bagi orang yang apabila datangnya bulan suci Ramadan, ia tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang celaka. Sahabat Mu'adz ibn Dzabbal bertanya lagi, "Kemudian kenapa ya Rasulullah kau katakan amin di anak tangga yang kedua?" Maka Rasulullah menjawab, "Bu'dan liman dzukirtu, bu'dan liman walidahul kibra, au ahaduhuma falam yudkhilul jannah." Celaka bagi orang yang apabila masih mempunyai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya yang masih hidup, falam yudkhilul jannah, tetapi tidak bisa membuat dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak ada bakti terhadap ayah dan ibu atau salah satu di antara keduanya. Fakultu amin, maka aku menjawab amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Celaka bagi orang yang tidak ada bakti terhadap ayah dan ibunya. Ia lebih cinta kepada suaminya, suami lebih cinta terhadap istrinya, istri lebih sayang terhadap suaminya, lebih sayang sama anak-anaknya, lebih sayang sama hartanya, jabatannya, kendaraannya, sama binatang ternaknya. Akhirnya melupakan kedua orang tuanya. Orang tersebut adalah orang yang celaka. Pernah terjadi di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia sangat mencintai ibunya, walaupun ibunya mendapatkan sakit yang begitu dahsyat, yang mengakibatkan ibunya tersebut tidak bisa jalan. Ia selalu merawat ibunya. Tidak sampai di situ, ia rela naik gunung, turun gunung untuk mengembala seekor kambing agar mencukupi kehidupan ibunya. Akhirnya Allah perintahkan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar memintakan doa terhadap Uwais Al-Qarni. Pertanyaannya, pekerjaan apakah yang diperbuat oleh Uwais Al-Qarni sehingga para sahabat Rasulullah, orang yang sangat mulia, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dimintakan doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa sangat mulia Uwais Al-Qarni? Karena ia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian yang ketiga, Mu'adz bin Dzabbal bertanya,
Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin di anak tangga yang ketiga? Bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusolli alaika. Celaka yang apabila ketika ada seseorang dibacakan namamu, disebutkan namamu, falam yusolli alaika, dia tidak mau bersolawat dan mengucapkan salam kepadamu. Orang tersebut adalah orang yang celaka. Fakultu amin, maka aku berkata amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Celaka bagi orang yang apabila disebutkan namaku, ia tidak mau mengucapkan salam dan solawat kepadaku. Ini adalah 3 doanya malaikat Jibril yang langsung diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada masjid yang penuh keberkahan ini tidak termasuk daripada doa-doa tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna asanal kalam wa biyanan nizam kalamullahil malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته سميع العظيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.